yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memasuki hadis yang ke-30 dalam kitab Arba'in Nawawi. Itu dibacakan Ustaz. Dari Abi Ta'labah al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, dia berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya, dan telah menetapkan batasan-batasannya, janganlah kalian melampauinya. Dia telah mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya. Dia mengiyakan sesuatu sebagai kasih sayang terhadap kalian, dan bukan karena lupa jangan kalian mencari-cari tentangnya. Hadis hasan, riwayat Daraqutni dan lainnya. Hadis ke-31 dari Abu Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang mendatangi Rasulullah SAW, maka beliau berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang jika aku kerjakan, Allah dan manusia akan mencintaiku. Maka beliau bersabda, zuhudlah terhadap dunia, maka kau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka kau akan dicintai manusia. Hadis hasan, riwayat Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad hasan. Hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'labah al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda baginda Rasul, inna Allah ta'ala farada faraid, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memardutkan, mewajibkan perkara-perkara yang wajib. Fala tudi'uha, maka janganlah kalian mengabaikan hal yang diwajibkan. Jadi kita tidak diperbolehkan mengabaikan perkara-perkara yang diwajibkan. Kalau kita ibarat kata tahu kewajiban kita, kemarin saya sampaikan fardu itu ada dua bagian. Kewajiban itu ada dua bagian, kewajiban ain dan fardu kifayah. Maka kita harus senantiasa menjaga yang namanya fardu ain. Karena urusan fardu ain ini adalah individu diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah. Ini vertikal apa horizontal? Vertikal apa horizontal? Vertikal. Hubungan kita dengan Allah. Itu ada fardu ain. Ada juga fardu ain hablum minan nas, antara diri kita dengan individu lain, individu satu dengan individu yang lain. Jadi adalah hakul mukmin ala mukmin, ya. Haknya mukmin kepada mukmin yang lain. Ini juga termasuk bisa fardu individu. Seperti halnya manakala dia telah berjanji kepada orang lain, ya kan? Kelihatannya hubungannya sesama manusia, pada hakikatnya itu hukumnya berbeda.
Karena manakala kita berjanji, janji itu adalah sebagian daripada utang. Yang namanya utang itu harus diselesaikan, dibayar korban janji. Lalu apalagi fardu individu tetapi berhubungan dengan sosial, kewajiban kita bersama mukmin lainnya. Ketika diundang, bila kita sudah bisa untuk menghadiri undangan itu, maka kita wajib datang untuk berdiri. Banyak hal-hal lainnya yang harus kita lakukan. Yang apabila itu sudah kewajiban, jangan sekali-kali kita mengabaikan. Apalagi urusan dengan hubungan dengan Allah, kewajiban kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat 5 waktu, jangan sekali-kali kita mengabaikan. Wa hatta hududan fala ta'taduha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dan itu batasannya. Janganlah engkau melampauinya. Jadi ada batasan-batasan. Ibarat kata seperti halnya dulu ada surga, disuruh makan apa saja dan minum apa saja, berperilaku apa saja bisa surga. Tapi ada batasan. Wala taqrabu hadhihi sadaqah. Di batasan ini adalah hak pelanggaran. Ada batasan-batasan. Jangan kita melampaui batas. Ada batasan-batasan. Jadi ketika ada larangan, ini adalah batasan. Jangan kau melewati jalur itu larangan. Di gunung, ya, ada larangan jangan melalui jalur tersebut. Nah, kita melewati batasan tersebut, ya siap aja menanggung resikonya. Begitu juga kita berhubungan dengan Allah. Ada beberapa batasan-batasan yang sudah diberikan pahaman kepada kita, namun kita melanggarnya, melampaui batas tersebut, melewati batasan-batasan tersebut, maka akan ada pelanggaran. Ada balasannya. Ya, harus siap yang beresiko. Dia ada batasan-batasan. Nah, ini hak. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kalian melarang, melanggar. Jadi yang haram ya haram. Jangan diotak-atik lagi. Yang halal ya jangan diputar-putar. Nah, kalau sebuah pelanggaran-pelanggaran itu ada batasan. Contoh makan, dari perintah Allah yang makan, kulu, wasrob, wala makan, minumlah, tapi jangan berlebihan. Jangan melampaui batasan. Jadi di sini menggambarkan bahwasanya kita punya kontrol masing-masing. Jangan sampai berlebihan. Contoh, sholat ada aturannya yang subuh 2 rakaat, ya kan? Jadi dia kerjakan subuhnya 6 rakaat. Berarti kan ini melanggar batas. Walaupun itu sebuah kewajiban, sholat itu sebuah kewajiban, tetapi dia melampaui batas yang sudah ditentukan. Subuh 2 rakaat, dia malah mengerjakan yang 4 rakaat. Berarti tidak memiliki aturan. Terus melampaui batas lagi, kan ada beberapa waktu-waktu sholat yang dilarang. Karena dia rajin sholat terus, tapi dia nggak tahu hak-haknya. Inilah maka kita harus mengkaji mana sih pelanggaran-pelanggaran, batasan-batasannya, sampai di mana tuh batasannya. Sehingga kita waspada dalam perkara. Begitu juga dalam perkara haram yang telah Allah haramkan, maka jangan sekali-kali kita melanggar. Sudah dilanggar, masih dilanggar. Nah, ini repot. Nekat. Wasakata asya
rahmatan lakum ghairal isyani fala tabakhathu anha. Allah mendiamkan sesuatu sebagai kasih sayang terhadap kalian, bukan karena upah. Jangan kalian mencari-cari tantang. Jadi jangan tantang, karena masih sayang. Kalau sumpah Allah nggak sayang, asalnya. Kalau kita mencuri langsung potong tangan, tahu tangan kita itu bisa saja buat Allah. Namun kasih sayang Allah terhadap kamu, ya, seperti itu buat saya. Jadi jangan bernantang, nantang cari-cari tentang itu semua, ya. Jadi bukannya apa, pengen tahu sih gitu loh. Dulu seorang Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam juga demikian. Aku tidak akan yakin dan tidak akan beriman sebelum aku melihat langsung apa yang terjadi. Dihantam petir soin dan dihantam petir ini namanya pencarian tentang Musa. Udah simpel saja kita menjadi anak itu yang biasa-biasa saja, yang standar-standar saja. Tunaikan kewajiban, jauhi larangan. Gak usah muji. Kadang-kadang muji, ya silakan. Kalau mau muji tahu-tahu kenyataan benar datang, ya akhirnya apa, kita sendiri mendorong, ya resiko. Kalau mau uji itu menambah keimanan, boleh saja, itu cuma sebatas cuma simbol-simbol pertanyaan, boleh saja. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam simbol pertanyaan doang. Ya. Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana caranya engkau hidupkan orang mati? Jika Allah bertanya lagi kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau tidak beriman? Bukan begitu ya, untuk menambah keyakinan. Ini baru diperlihatkan. Jadi kalau semua pengen tahu, ya cuman bukannya sekedar tantangan yang ujung-ujungnya membuat kita menjadi motor. Jadi ngada-ngada. Jadi riator tanpa bulu, kita tanpa bulu, kadang-kadang semua itu namanya adalah melanggar aturan, batasan-batasan. Kalau rumah tidak melanggar berarti ada ini, ada perintah. Ini lebih maksimal. Kalau ada gurunya, kenapa? Niatnya sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat kepada guru. Jadi pelanggaran. Baik, selanjutnya adalah hadis yang ke-31 tercerita dari Ibnu Abbas. Abi Abbas. Ana Abi Abbas Sahal bin Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a datang siapa Rasul seorang laki-laki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka si rajul itu bertanya kepada Nabi Rasul, ya Rasulullah, dullani ala amali idza amiltu ahabbani Allah. Ya Rasulullah, tunjukkan ala amali atas sebuah amal idza amiltuhu ahabbani Allah ta'ala. Apabila mengerjakan siapa aku akan amalan, akan pekerjaan tersebut, ahabbani lebih mencintai siapa Allah ini akan amal. Wa ahabban nas, dan manusia lebih mencintai. Faqal, Rasul menjawab, ijhad fid dunya yuhibbukumullah. Juhudlah dalam urusan dunia, akan percaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai. Wajhati ma'indan nas, dan juhudlah kamu pada manusia
niscaya manusia akan mencintai yuhibbukum nas. Ini ya inilah tulisan-tulisan ada versi-versi seperti ini. Ini seperti ini tulisannya khatnya. Kalau kita berlaku zuhud itu apa sih? Nah, zuhud itu apa sih? Karena kita zuhud itu apa? Kalau zuhud kita belum tahu zuhud, ya gimana kita bisa berlaku zuhud? Sedangkan kita sendiri belum tahu apa itu zuhud. Zuhud itu apa? Ini pakai Z. Zuhud itu apa? Kalau kita udah kenal zuhud, niscaya kita akan mudah untuk berlaku zuhud. Nih, ini zuhud. Tidak adanya ketergantungan dan terpusatnya perhatian terhadap. Gak ngarep pujian. Ya. Dan perintah zuhud itu berada di dalam surah ke-18 ayat 85 sampai dengan ayat 80. Ayat 85 dan 86. 45 46. Terus surat ke-9 ayat 64. Surat ke-102 ayat 1 dan 5. Jadi zuhud ini adalah merendah, bukan berarti dia tidak boleh, tapi gak rumongso. Endingnya zuhud itu adalah merendah, tidak mencari perhatian diri. Jadi bukan ibadahnya itu karena ini diperhatikan orang, bukan karena riya. Jadi zuhud di sini bukan berarti orang itu gak punya dunia, tetapi dia tidak membutuhkan, terlalu berlebihan. Ini juga dia ada maksudnya dia kepada Allah itu kita bersungguh-sungguh pendekatan diri kepada Allah, bukan mengharap pahala, bukan mengharap agar dia itu selamat dari siksa, tapi semata-mata hanya menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang ibadah kita ini udah cukup pamrih, ibadahnya masih pamrih. Kalau masih pamrih ya berarti belum masuk kata-kata itu. Kalau zuhud itu zuhud. Untuk lebih detailnya coba tolong dibacakan surat 18 ayat. Surat 18 ayat 85-86. Biar lebih gamblang tentang zuhud di sini. Karena ini berpaut yang ya masalah zuhud. Ya, ayat 45 ayat 46. Surat ke-18. Ya. Di sana 45 kan ya? 45 Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harta. Ya. Jadi hidup ini berputar, silih berganti. Kita tidak bisa menyokong, mengandalkan akal dan pikiran kita, otot kita akan sesuatu. Satu contoh yang gampang saja, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dia bumi yang kering cukup diturunkan saja hujan, akhirnya tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, dan untuk mengambilnya lagi mudah bagi Allah. Keringkan saja, sirnakan saja dengan angin, cukup dengan perintah kepada angin saja, bisin kering tumbuh-tumbuhan. Kuasa Allah asli. Jadi kita bisa mengandalkan otot kita. Kita nggak bisa mengandalkan otak kita dengan kecerdasan kita bisa membuat menggemparkan dunia. Terbilang pintar, terbilang cerdas, tenar dan lain sebagainya. Tidak mudah bagi Allah memberikan pintar itu kepada kita, memberikan ilmu itu kepada kita. Dan ini bisa menjadikan istidraj atau menjadikan memang ujian. Kalau istidraj dengan ilmu itu dia semakin lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia rumongso pintar. Mudah bagi Allah untuk mengambil kecerdasannya. Terbukti kebentur di kita ya, untuk blok langsung manusia. Mudah betul. Ini aja. Jangan sekali-kali kita menggantungkan diri kita sesuatu. Tidak ada ketergantungan dan terpusatkan perhatian terhadapnya. Jadi kita nggak boleh menggantungkan kepada akal kita. Sehingga orang-orang terpusat kepada kita, oh dia cerdas. Berarti kan kebolehan kita. Kita nggak boleh menggantungkan kepada otot kita. Wah, orang-orang baru lihat, ih dia kuat. Tidak bisa. Gantungkanlah hidup kita semata-mata hanya Allah dan Allah. Pintar Allah. Sehingga ketika kita menggantungkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini nggak ada istilah kecewa ketika dicuekin, bangga ketika disana, ada yang ngepek. Kecewa ketika dicuekin. Ada nggak orang berkata gara-gara dia pintar dan sebagainya? Saya kiai datang ke sono, boro-boro disambut pakai hadro. Dicuekin saya. Masa itu? Di sebelah sono datang ke sono. Wah, bangsanya mengawalnya luar biasa. Baru nyampe itu hadroh, semua berebut cium tangan. Berarti cium tangan. Ketika cium dia tidak jual. Disambut tahu-tahu tidak disambut. Tugas adalah kewajiban adalah tugas kewajiban. Kewajiban dia adalah liilah kalimatillah. Disanjung tidak disanjung enggak ngepet. Jadi ikutnya apa? Jadi tidak ada ketegangan terpusat pada diri. Sehingga nanti akan dari yuhud itulah melahirkan yang namanya qanaah. Dari qanaah itulah akhirnya dia bisa menghasilkan yang namanya ridho. Ya orang kalau udah qanaah radhiyallahu anhu wa radu anhu. Radhiyallahu mardiyah. Radhiyallahu mardiyah. Ridho lagi diridho. Bahkan bisa mencapai ifah. Ifah itu ibarat kata memutus hubungan dirinya dengan hal-hal yang haram.
Kalau menilai hubungan enggak dan kata haram bilang kali tidak. Jangan lihat impor. Kalau sikonya lagi butuh, apa boleh buat? Nah, ini berarti masih belum mencapai. Jiwa yang merasa cukup dan infak serta berkorban dengan harta dan jiwa di jalan Allah merupakan hakikatnya jiwa yang merasa cukup dan infak serta berkorban dengan harta dan jiwa di jalan Allah merupakan hakikat dan nanti ujung-ujungnya tidak lagi merasa berkorban. Endingnya itu tidak merasa berkorban, walaupun dia telah berkorban tetapi tidak merasa berkorban. Bukan punyanya loh. Ini udah tingkatan tinggi nih ya. Walaupun kelihatannya berkorban, dia tidak akan merasa berkorban. Kenapa? Bukan punyanya, cuma hamba, sekedar lewat. Tapi kenapa kamu sampai segitunya luar biasa untuk bisa ini? Kewajiban. Harus berkorban seperti itu. Loh, ini bukan pengorbanan, tapi sebatas menjalankan sebuah kewajiban. Untuk mencapai sebuah kewajiban, maka saya harus bersikeras untuk mencapai kewajiban tersebut, walaupun sampai mengorbankan darah sekalipun. Bukan pengorbanan, tapi menggapai kewajiban. Sampai itu. Paham ya? Paham. Bukan berkorban jiwa. Jadi, apa yang harus saya korbankan? Darah ini punya Allah. Tangan ini punya Allah. Yang bukan tangan saya, bukan punya saya, punya Allah. Apa yang saya korbankan? Kalau yang saya korbankan itu punya saya, dan saya nggak punya apa-apa. Yang ada adalah kewajiban. Ini di tingkatan juhud. Coba kalau sudah mulai juhud, dia akan berpikir sia-sia. Udah gue korbankan segalanya, tapi apa balasannya? Penyesalan nggak? Karena ada jadi. Akan timbul utama, dan akan timbul juga yang namanya dengki. Pasti gue udah capek-capek berkorban buat baca wisatnya, tapi apa balasannya dari wisatnya? Kagak ada apa-apanya. Jadi kemana-mana kan timbul dengki. Keluar baca wisatnya, kejelekan. Kenapa? Karena belum menggapai juhud kepada manusia. Jadi juhud kepada manusia itu seperti itu. Dia melakukan sesuatu, kembali kepada kaitannya dengan hadis yang 30 tadi. Kalau sudah menjadi kewajiban bersama makhluk, tidak ada rasa penolakan. Memang sudah kewajiban saya sebagai orang tua terhadap anak. Mungkin penting manusia tadi. Hubungannya terhadap manusia bukan? Memang sudah kewajiban saya sebagai seorang istri terhadap suami. Bukannya pada manusia kan? Tetapi ketika itu diucapkan dengan sebuah kewajiban dan juhud kepada manusia, tidak sama sekali kecewa. Dia hanya kepada Allah. Allah yang akan menilai, dan Allah juga yang menyelesaikan semua. Tapi kalau dia tidak juhud, cuma berkorban mati-matian, dan ingin sampai punya anak, urusin anak, tapi kayak begini, rumah saya nggak ada juhud, yang ada pernikahan, ada cinta. Tunjukkanlah kepadaku, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan apa yang menyebabkan Allah mencintaiku sebab aku melakukan amalan tersebut, dan amalan apa yang aku kerjakan ketika aku melakukan itu manusia bercinta. Rasul menjawab, juhud kepada Allah dan juhud kepada manusia. Pada manusia, ya wes. Nah, itu semua
bisa terlaksana biniyatin mustaqim, dengan niat yang lurus. Kalau niatnya nggak lurus, masih ada miring-miring dikit, pasti ada keluh kesah. Sehingga kita tanamkan ke dalam jiwa kita, ketika hadir itu nyanyikan dalam hati. Janganlah mau disanjung-sanjung, kau dikenal manusiaku. Janganlah mau disanjung-sanjung, kau dikenal manusiaku. Sadarlah diri kau diuntung sebelum masanya keranda diusung. Sadarlah diri kau diuntung sebelum masanya keranda diusung. Ini lagu sakit langkah latihan dulu, latihan dulu harus latihan. Maka dibilang jihad nanti bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah ini wajahidu fi sabilillah, bersungguh-sungguhlah di jalan Allah. Maksudnya apa? Biniyatin karena Allah, hanya Allah, untuk Allah, cuma buru Allah, hanya Allah. Gila gitu kan? Dua hadis ada yang ditanyakan, kami persilakan. Jadi dengan kita banyak zikrul maut, insya Allah kita bisa berlaku juga. Tetapi orang yang lupa kematian, maka berat rasanya untuk hidup. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis itu kafa bil mauti wa yasah, cukup kematian itu menjadi nasihat buat. Apapun yang kau miliki itu hanya sebagai kendaraan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah kehidupan. Tapi ingat, tidak ada sebuah keberhasilan dengan kendaraan apapun yang apabila kau menaiki kendaraan, kau melangkah dalam kehidupan tanpa sebuah tujuan. Jadi harus punya tujuan. Kamu keluar rumah mana? Nggak tahu ya, berarti keluar. Udah bingung arah pulang. Berlayar, ada kapal berangkat mau kemana? Nggak tahu. Karena nggak punya tujuan, dia berlayar. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika ada ombak, ada badai, keluh kesah isi. Karena nggak punya tujuan. Tapi kalau dia punya tujuan, apapun pasti terjadi. Betul ya? Kalau punya tujuan, apapun terjadi. Ibarat peribahasa orang dulu ibarat kata, ya, asam di gunung, garam di laut, asam tetap udah daging. Kenapa? Punya tujuan. Seberat apapun dia akan lewati karena untuk menggapai sebuah tujuan. Tetapi apabila tidak punya tujuan, ya terombang ambing, ombak, iya kalau masih selamat bisa pulang, kalau kagak bis. Lihat para pendagang, lihat tujuannya harus sampai puncak. Apa yang terjadi? Setelah apapun dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapai puncak.
punya tujuan. Ini lagi. Tidak terasa berat, tidak terasa terbebani dalam hidup ketika kita melangkah dalam hidup ini punya tujuan. Jangan tipu daya. Innamal hayatud dunya la'ib. Kehidupan dunia ini tempat sadar wala lahun sia-sia. Tapi tidak menjadi sia-sia, tidak menjadi apapun itu, bukan sekedar sebuah permainan saja, tapi punya nilai karena ada tujuan dibalik itu semua. Kalau kita punya tujuan terlihat seperti main-main, tapi tidak menjadikan main-main memiliki hasil karena ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan ya harus sekedar lalu. Dunia mata'ul manusia itu tidak akan mencapai sebuah tujuan karena tidak punya tujuan, niscaya dia akan tertipu dengan dunia guru. Tapi kalau punya tujuan, dia tidak akan tertipu apapun karena punya tujuan. Tujuan itulah yang memperkuat manusia dalam segi apapun, karena tujuan itulah yang bisa memperkuat jiwa. Jadi kalau nggak ada tujuan ya udah nyata, karena punya tujuan. Maka kenapa Rasulullah SAW senantiasa memberikan kabar agar kita tahu tujuan. Kalau kita tahu tujuan, niscaya ada kesembuhan. Tapi kalau nggak ada tujuan, kita kalau nggak ada tujuan, hidup ini hanya ikut-ikutan, maka aku terbangun. Karena aku terbangun, maka aku bisa melaksanakan sholat malam. Karena malam tersebut aku tidak digigit nyamuk, aku tidak bisa melaksanakan sholat malam. Karena itulah aku menangis. Subhanallah. Orang kalau ada tujuan pasti. Satu contoh lah, gampang saja lah. Kita lagi ada tugas dari kantor, seumpama besok dikumpulkan, kira-kira dibela-belain apa tinggal tidur? Bela-belain karena punya tujuan apa? Mencetor tugas untuk kantor, nyetor tugas untuk nyetor tugas, pasti dibela-belain. Nah inilah yang dinamakan tujuan. Kalau kita tujuannya rapi, pasti tidak ada yang merasa berat dan tidak ada yang merasa sulit. Ikhlas akan datang beserta tujuan. Ikhlas akan datang beserta tujuan. Capek apa? Bukan gaji yang kalian lihat. Betul ya? Setelah kita bertugas di kantor, tahu-tahu kita mendapatkan tugas yang begitu berat dengan kantor tersebut, enggak gaji yang dilihat. Tapi kewajiban. Dengan nilai kewajiban tersebut, nilai ikhlas akan datang. Ganjaran tidak lagi terlihat, pahala tidak lagi terlihat, apalagi surga tidak akan terlihat. Ketika seorang hamba sudah mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya nilai-nilai kewajiban pengabdian seorang karyawan kepada bosnya, pengabdian seorang anggota kepada komandannya, pengabdian seorang prajurit terhadap pimpinannya, pengabdian seorang rakyat kepada dirinya, pengabdian hamba kepada sang Rabbnya, apapun pengorbanan tidak terbilang. Betul kan? So, pengabdian kepada negara, dia berkorban darah untuk merebut kemerdekaan, tidak dipikir pengorbanan, tidak ada pengorbanan, karena ini adalah sebuah pengabdian. Orang yang sudah nilainya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada berat, tidak ada pengorbanan, endingnya ikhlas datang dengan sendiri. Maka yang kita lurusin adalah niat dan tujuan. Apa tujuannya? Kalau tujuannya kita nggak tahu tujuannya, yang nggak tahu ya itu sebagai kan hanya
seorang yang naik kapal berlayar di sebuah laut di samudra apapun, karena gak punya tujuan, kena ombak sedikit dia akan berhenti, karena gak punya terombang dikit, tergerak dikit masalah untuk, karena gak punya tujuan. Tapi kalau punya tujuan, jangankan 1.000 rintangan akan aku kerja untuk menggapai sebuah tujuan. Betul kan? Ini realita ini. Baik, ada karena tadi kan udah bilang ada zuhud kepada Allah dan juga ada zuhud kepada orang. Itu gimana dia suka orang? Itu maksudnya apa? itu tadi yang aku bilang. Ketika dia sudah merasa mengabdi kepada pimpinannya, apapun yang terjadi, dia akan nurut apa kata pimpinan. Dia itu nggak lihat lagi gaji. Pengabdian seorang karyawan kepada bosnya. Itu. Pengabdian ya, seorang pekerja kepada kantor. Dia nggak ingin lihat gaji, nggak ingin lihat gaji, tapi ada nilai pengabdian. Tapi kalau dia nggak gaji kecil, insuran sedikit, apa namanya, tembulan sedikit, malas saya mundur langsung, betul kan? Nah, zuhud tidak melihat lagi tadi. Zuhud tidak lagi melihat ganjaran. Zuhud adalah sebuah pengabdian. Ya, zuhud pada manusia begitu juga. Kenapa sih kok kamu bodoh banget diomongin sama orang tua? Biar bagaimanapun dia adalah orang. Itu pengabdian sana wa ta'na. Dan tidak akan pernah mengenal yang namanya putus asa seorang yang zuhud. Tidak ada putus asa. Karena nilainya adalah pengabdian. Guru kita adalah pengabdian. Ya. Tanya lainnya, silakan. Nah, seorang ibarat kata pimpinan, besok pagi jam 7 tolong dikumpulin. Itu kerjaan belum apa-apa. Kira-kira langsung mundur apa diterusin? Bukti pengabdian dia kepada pimpinan. Dia akan kerjaan begadang pun juga lagi-lagi. Padahal kalau dipikir gajinya nggak sudah tinggi, tapi karena sebuah pengabdian dia akan mengerjakan. Akhirnya sebelum jam 7 udah selesai, dia sudah mengumpulkannya. Kira-kira bos saya enggak? Bos senang kau mendapatkan kecintaan dari manusia karena zuhud. Sungguh-sungguh. Tapi kalau menyepelekan, nah ini namanya ya repot. Sungguh-sungguh. Orang juga kasih. Jadi di situ kan sampai Rasul ini keseimbangan, karena pertanyaannya dua gitu, bagaimana amalan yang menyebabkan aku mendapat cinta dari Allah dan mendapatkan cinta jadi manusia. Wa ya'amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Apabila saya mengerjakannya, Allah mencintaiku dan manusia mencintaiku. Disenengin manusia, disenengin Allah. Jawaban simpelnya adalah zuhud. Selesai. Kalau kita zuhud di hadapan manusia nggak petang enteng, orang seneng kan? Itu orang yang pintar tapi masya Allah nggak merasa pintar, baik banget, mau nolong, nggak merasa sebagai pimpinan, masih mau membantu. Senang nggak orang itu? Senang. Karena zuhudan. Orang zuhud itu tidak menggantungkan dan sesuatu terdiri. Maksudnya itu tadi, ada seragam yang dia miliki adalah seragam bos, seragam pimpinan. Tiba-tiba ada yang ledek dia, kamu tukang parkir, dia nggak akan tahu. Dia tidak sadar kalau dia itu adalah bos. Oh, udah banyak contoh-contohnya di TikTok itulah. Bos nyamar jadi tukang sabun. Coba diterapkan dalam kehidupan. Itu kan cuma pikiran. Coba diterapkan benar dalam kehidupan. Ada yang kayak begitu dalam kehidupan nyata.
Kalau buat film mah TikTok banyak yang kayak gitu ya, banyak yang TikTok ya, di YouTube banyak yang gitu ya. Tapi di kehidupan nyata enggak. Nah itulah yang saya sebut di dalam kehidupan yang nyata, bukan sekedar fiktif. Nah, jadi tidak menggantungkan apa yang ada pada dirinya. Ya, kurang ajar dia. Berani-beraninya nyuruh gue tidak tahu apa bos. Ya sebagaimana Rasulullah, dia kan mengatakan saya ini Rasul. Ngomong nggak kemana-mana, saya ini Muhammad loh, saya itu Rasulullah, saya ini Nabi loh, kurang ajar, cuma gara-gara timbang jatuh aja saya dipukulin, ngomong gitu nggak? Tidak. Apa kalimat Rasulullah? Allahumma firlahu innahu la ya'lam. Ya Allah, ampuninya dosanya, sungguh dia nggak tahu. Kalau dia tahu saya Nabi, nggak mungkin dia nyebul. Yuk, kalau sekarang gimana? Kalau nggak dipanggil Gus, insya Allah ngambek. Nggak dipanggil Ustaz loh, ngambek. Apalagi nggak dipanggil Habib, ngambek. Yuk, yang namanya juga dipanggil bos, nggak dipanggil bos, nggak tadi ya kan? Disanjung nggak ngepek, dihina tidak ngepek, nggak ada perubahan pada dirinya, tetap menjalankan kaidah dalam hidup. Itu lagi. Dipanggil Ustaz nggak ngepek, nggak dipanggil Ustaz agak ngepek. Dipanggil haji nggak ngepek, nggak dipanggil haji nggak ngepek. Yang bukan juhud, udah haji 2 kali, nggak dipanggil haji, nggak tahu apa, gua udah haji 2 kali ini. Simpelnya. Jadi nggak ada pengaruh dari dirinya dan tidak menunjukkan siapa saja, tidak memperlihatkan siapa saja. Cukup Allah menilai diri. Yang dikhawatirkan begini, kita ini di hadapan manusia itu wah, ternyata di hadapan Allah hina. Gitu. Yang dikhawatirkan begitu. Di hadapan manusia kita wah, di hadapan Allah hina. Tidak sedikit yang kayak begitu. Wah, di hadapan manusia ternyata di hadapan Allah hina. Nggak dikenal di bawah langit. Alhamdulillah ini. Terkenal di dunia, tapi langit aja nggak dikenal. Siapa tuh? Kenal Allah. Ya, ini aja. Kita harus sebagai dewan dulu, pengurus, tujuan. Endingnya kita akan bisa menggapai sebuah kesuksesan apabila kita tahu tujuan. Makanya di dalam sebuah organisasi pasti ada yang namanya misi dan visi. Misi dan visi itu namanya adalah tujuan. Betul. Bagaimana cara kita mencapai misinya dan apa visi-visi kita untuk kesana. Nah itu adalah tujuan. Langkahnya adalah apa? Moto. Moto itu langkah hidup. Gambar pakaian hidup kita. Moto. Kata Wisandia motonya 3M. Udah 3M berantem mulu, udah kita punya moto itu, gak usah pakai baju. Gak pakai. Motonya. Terus apa lagi? Misinya masih ingat kan? Faida qaraq tafansab wa ila rabbika farghab. Selesai urusan yang satu, kerjakan urusan yang lainnya. Wa ila rabbika farghab, kepada Allah berserah diri, jangan pengen dipuji. Udah selesai ya sudah, jangan pengen dipuji. Kepada Allah berserah diri. Ya, itu semua karena Allah, untuk Allah, dari Allah, karena Allah. Misinya irhamu man fil ardi yarhamu man fis samawati wal ardh. Berkasih sayangnya dengan apa yang ada di bumi, niscaya akan dikasih dengan apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk Gusti Allah. Itu saja. Jadi tidak ada halangan apapun yang mengganggunya ketika dia sudah lurus dalam niatan dan sadar akan tujuan. Insya Allah akan datang nilai-nilai keberkahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.